Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang transformasi data. Adapun outline yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengapa kita perlu melakukan transformasi data, yang kedua, apa itu transformasi data, dan yang ketiga adalah beberapa contoh transformasi data. Yang pertama, mengapa kita perlu melakukan transformasi data? Nah, kenapa sih kita perlu transformasi data? Karena pada umumnya teknik analisis data yang banyak berkembang itu didasarkan pada asumsi data berdistribusi normal. Contohnya apa? Misalnya kita mau melakukan analisis regresi. Kita butuh syarat residual berdistribusi normal. Kita mau melakukan analisis independent test misalnya. Itu juga ada syarat data berdistribusi normal dan juga datanya homogen. Nah, namun realitanya data yang kita miliki, yang kita gunakan itu seringkali tidak normal. Padahal kalau kita datanya tidak normal dan kita melakukan pelanggaran terhadap asumsi tersebut, meskipun tidak normal, kita tetap melanjutkan analisisnya misalnya, maka validitas hasil dari inferensia yang kita lakukan itu menjadi diragukan. Hasilnya itu kurang valid. Makanya kita perlu transformasi data. Nah, apa itu transformasi data? Transformasi data merupakan salah satu cara untuk mengubah skala pengukuran asli menjadi bentuk lain, sehingga memenuhi asumsi yang mendasari analisis statistika. Nah, perlu kita ketahui kalau biasanya analisis statistika yang memerlukan asumsi-asumsi itu adalah statistika parametrik. Biasanya kalau misalnya asumsi-asumsi tadi kan tidak terpenuhi, kita lakukan transformasi data. Setelah ditransformasi, kita cek lagi apakah sudah memenuhi atau belum. Kalau ternyata masih belum memenuhi, maka kita bisa pindah haluan, yaitu kita lanjutkan ke statistika non-parametrik. Nah, contoh asumsi yang biasanya tidak bisa belum terpenuhi itu adalah asumsi data berdistribusi normal, kemudian data homogen, kemudian untuk regresi, biasanya kalau regresi linear sederhana itu seharusnya kan regresi linear, maka hubungan antara X dan Y itu linear. Nah, kapan kita perlu melakukan transformasi data? Transformasi data itu dilakukan apabila kita mendeteksi ternyata data yang kita amati itu misalnya tidak berdistribusi normal. Padahal analisis kita membutuhkan asumsi berdistribusi normal. Atau kita ngecek data kita, ternyata dia tidak homogen. Padahal analisis yang kita gunakan membutuhkan asumsi data homogen. Atau misalnya kita mendeteksi bahwa hubungan antara X dan Y itu tidak linear. Padahal analisis yang kita butuhkan membutuhkan persyaratan datanya itu hubungannya linear. Maka kalau tadi ya kita sudah mendeteksinya, maka kita bisa memberikan solusi yaitu melakukan transformasi data supaya asumsi tadi terpenuhi. Kalau asumsinya sudah terpenuhi, kita melakukan analisis, maka hasil analisisnya ini juga valid. Menurut Pardo et al., ini ya, transformasi data itu coba-coba. Jadi kita coba transformasi yang satu. Kita cek apakah setelah dilakukan transformasi, masalahnya sudah terselesaikan. Kalau belum, kita coba transformasi yang lainnya. Seperti itu. Jadi kita coba-coba aja, manakah transformasi yang cocok. Secara prinsip, menurut Draper dan Smith ini ya, semakin rumit transformasi yang kita gunakan, maka semakin rumit juga hasil interpretasinya. Interpretasi dari model yang dihasilkan. Karena kalau kita mau melakukan interpretasi atau kita menjabarkan penjelasan dari model yang kita hasilkan, itu kita harus melakukan transformasi balik. Nah, transformasi jika dipandang dari peubah yang ditransformasi itu ada 3. Misalnya kita mau melakukan analisis regresi. Regresi kan ada X, ada Y. Maka pilihannya adalah yang pertama kita hanya mentransformasi X-nya saja. Yang kedua kita transformasi Y-nya saja. Atau yang ketiga kita bisa transformasi X dan Y-nya. Jadi dua-duanya ditransformasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah,
Jika dipandang dari bentuk transformasinya, ada dua transformasi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama logaritma, yang kedua adalah pangkat. Selain bentuk logaritma dan pangkat, apakah ada transformasi yang lainnya? Ya, ada. Contoh lainnya adalah trigonometri, kemudian ada juga transformasi Box-Cox. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini hanya logaritma dan juga pangkat. Kita ke penjelasan yang pertama, transformasi logaritma. Transformasi logaritma dilakukan dengan membentuk peubah baru dari peubah lama dengan fungsi logaritma. A bintang ini adalah bentuk data kita setelah transformasi ya. Maka A bintang sama dengan log n dari A. Nah, logaritma ini bisa berupa yang pertama, logaritma natural atau logaritma dengan basis konstanta Euler. A bintangnya adalah log E dari A. Atau bisa kita tuliskan ln A. Yang kedua, kalau basisnya 10, maka A bintangnya adalah log 10 dari A. Atau kita juga bisa menggunakan basis yang lainnya. Yang perlu kita ingat adalah saat kita melakukan transformasi logaritma, itu hasilnya nanti hanya terdefinisi untuk X yang bernilai lebih dari 0. Kalau data kita ternyata ada data negatif ataupun ada angka nolnya, maka jangan gunakan transformasi logaritma. Gunakan transformasi yang lainnya. Atau kita juga bisa melakukan dengan cara log dari data tersebut ditambah suatu nilai, sehingga hasilnya nilainya tadi tidak lagi 0 atau negatif. Ini adalah contoh dari transformasi logaritma. Pertama, kita misalnya punya data waktu dan proporsi. Kita anggap waktu ini sebagai X-nya, kemudian proporsi ini sebagai Y-nya. Kita input datanya dulu, kemudian karena di sini kita contohnya adalah analisis regresi ya. Kita mau melakukan regresi antara waktu dengan proporsi. Kita gambar dulu misalnya tadi ya waktu sama proporsi. Apakah garisnya itu sudah linear, satu garis lurus, atau hasilnya garisnya lengkung? Maka kita lihat summary. Nah, ini adalah untuk melihat hasil dari regresinya. Sebelum ditransformasi kita cek, setelah transformasi ini transformasinya, perintahnya adalah log kurung buka data yang mau ditransformasi. Misalnya yang kita transformasi hanya satu, yaitu hanya time saja. Untuk proporsinya tidak kita transformasi. Kemudian kita lihat lagi gambar hasilnya dan hasil summary dari hasil regresinya. Berikut adalah hasilnya. Yang kiri ini adalah sebelum transformasi. Coba kita lihat titik-titik ini, kalau kita perhatikan, apakah dia membentuk garis lurus? Tidak. Garis yang terbentuk adalah garis lengkung. Garis yang kedua, ini setelah transformasi. Kita lihat, ternyata yang kedua ini, dia bisa membentuk satu garis lurus. Selanjutnya kita lihat hasil dari regresi data sebelum transformasi dan sesudah transformasi. Sebelum transformasi ada di gambar sebelah kiri, kita lihat R square-nya 0,6599. R square itu maksimum adalah 100%. Ini nilainya 65,99%. Yang kedua, kita lihat R square-nya 0,9858 atau 98,58%. Mana yang lebih mendekati 100%? Yang kedua setelah kita lakukan transformasi. Kalau datanya sudah memenuhi asumsi-asumsi itu biasanya hasil regresinya R square-nya itu bisa tinggi. Seperti itu. R square itu apa sih? R square itu adalah kebaikan model. Jadi model regresi yang kita buat itu seberapa jauh X kita itu mempengaruhi Y. Nah, ternyata kalau setelah kita transformasi tadi hasilnya itu 98,58%. Jadi 98% itu Y-nya dipengaruhi oleh X. Sisanya berarti berapa? Sekitar 2%. 2% lainnya itu disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di dalam model.
Selanjutnya, ada transformasi pangkat. Transformasi pangkat ini kita membentuk peubah baru dengan peubah lama menggunakan fungsi pangkat. B bintang itu nilainya sama dengan B pangkat N. Nah, kalau pangkatnya ini N-nya merupakan bilangan bulat positif, misalnya 2, maka B-nya menjadi B pangkat 2. Kalau dia berupa pecahan, misalnya setengah, maka B-nya adalah B pangkat setengah, atau bisa kita tuliskan akar pangkat 2 dari B. Kalau dia bilangan bulat negatif, misalnya N-nya adalah min 1, maka B bintangnya adalah B pangkat min 1 atau seper B. Nah, berikut ini adalah contohnya. Misalnya kita mau membandingkan dua kelompok data. Ada data A, data B. Apakah rata-rata nilai dari dua kelompok ini sama atau tidak? Maka kita akan menggunakan uji independen t-test misalnya. Nah, untuk itu kita kan perlu memenuhi asumsi dari independen t-test. Salah satunya datanya berdistribusi normal. Maka kita cek dulu. Yang pertama, untuk mengecek normalitas data itu ada banyak sekali caranya. Nah, kita bisa membedakannya menjadi dua. Yang pertama berdasarkan gambar, yang kedua berdasarkan pengujian. Kalau berdasarkan gambar, kita bisa menggunakan histogram, Kiki plot. Nah, ini ya, histogram, Kiki plot. Kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang lainnya ya. Kemudian yang kedua, untuk pengujian itu kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk. Ini, Shapiro-test kalau di R. Apakah ada pengujian yang lainnya selain Shapiro-Wilk untuk mengecek normalitas? Iya, ada. Nah, ini sebelum transformasi, setelah transformasi, dan ini proses transformasinya, karena transformasinya pangkat, jadi kita pangkat tadi ya, misalnya 1/2. Nah, setelah transformasi kita cek lagi hasilnya. Berikut ini adalah hasil tadi pengecekan menggunakan R ya. Kita lihat dari kelompok yang pertama dulu, yaitu kelompok A. Gambar yang atas ini adalah sebelum ditransformasi dan yang bawah setelah transformasi. Yang atas sebelum transformasi gambarnya ini kalau berdistribusi normal harusnya histogramnya membentuk lonceng. Tapi di sini tidak membentuk lonceng, jadi dia tidak normal. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan Kiki plot, ini kalau dia normal harusnya titik-titiknya itu ada di dekat garis merah, garis Kiki plotnya. Tapi ternyata di sini banyak titik-titik yang di luar garis merah, berarti sebelum transformasi datanya ini tidak normal. Kemudian kita perkuat dengan hasil pengujian Shapiro-Wilk ya. Nah, kita lihat p-value-nya, seharusnya kalau p-value-nya lebih dari alfa, alfanya biasanya kan 5%. Berarti kalau p-value lebih dari 0,05, itu dia dikatakan normal. Nah, di sini ternyata kurang dari. Berarti berdasarkan gambar maupun pengujian bisa kita simpulkan kalau data A tadi itu tidak normal. Nah, setelah dilakukan transformasi ya, kita lihat. Kalau berdasarkan histogramnya yang A ini, kalau setelah transformasi ini apakah sudah membentuk lonceng? Hampir lonceng, tapi di belakangnya ini kok ada histogram yang tinggi-tinggi ini ya. Batangnya ini tinggi-tinggi. Jadi dia tidak membentuk lonceng. Kalau dari plotnya ini juga titik-titiknya banyak yang di luar garis merah, sehingga kita simpulkan dia juga masih belum normal. Hasil Shapiro-Wilk-nya, p-value-nya apakah lebih dari 0,05? Ternyata masih kurang dari. Jadi, meskipun sudah kita transformasi dengan akar tadi ya, dia itu masih belum berdistribusi normal. Tetapi kalau kita lihat p-value-nya awalnya 0,009, dia sudah meningkat menjadi 0,02. Jadi meskipun belum bisa mengubah data ini menjadi normal, tapi setidaknya dia bisa meningkatkan menjadi lebih mendekati distribusi normal. Lebih mendekati 0,05 gitu ya. Nah, untuk data B, nah dari gambar yang pertama ini kita lihat yang warna biru, dia sudah membentuk lonceng.
Dari normal Kiki plot juga, semua titik-titiknya ada di antara garis biru. Untuk setelah dilakukan transformasi ya, ternyata yang warna hijau ini dia juga membentuk lonceng. Titik-titiknya untuk Kiki plot ini juga sudah mendekati garis biru. Sehingga dari gambar, baik sebelum maupun sesudah transformasi datanya sudah berdistribusi normal. Nah, sekarang kita cek untuk pengetesannya. Untuk Shapiro-Wilk-nya ya, p-value-nya ternyata baik sebelum maupun sesudah transformasi, p-value-nya itu lebih dari 0,05. Jadi, data B itu sudah berdistribusi normal. Nah, karena kita transformasi akar tadi, data A itu belum memenuhi distribusi normal, maka kita bisa mencoba bentuk transformasi yang lainnya. Kalau ternyata transformasi yang lainnya tadi masih tidak memenuhi syarat, maka selanjutnya analisis yang kita gunakan untuk membandingkan dua kelompok data tadi, kita harus mengubahnya. Awalnya tadi kan menggunakan independent t-test, yang mana itu merupakan statistika parametrik. Maka kita bisa mencoba untuk melakukan perbandingan dengan metode statistik yang lainnya. Misalnya menggunakan statistika non-parametrik. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.